tourism di Indonesia yang akan dikembangkan InJourney. Apakah Bali itu sudah over tourism gitu dan bagaimana handle-nya? Ya, kalau jadi menurut saya sebenarnya bukan over tourism ya di Bali ini, tapi kita bicara mengenai master plan sebuah destinasi. Data World Economic Forum itu kita itu peringkatnya lumayan bagus, 22 dari 119 negara. Jadi pariwisata kita bagus, tapi ada catatan nih Mbak Maya, kita masih kurang di pilar safety dan security-nya. Tadi disampaikan kan Thailand 40 juta. Kenapa kita yang memiliki aset pariwisata terindah di Southeast Asia di nomor 1 bisa turun ke nomor 5 saat kita mengconvert sebagai share of travel and share of wallet. Jadi menurut saya sebenarnya bukan over tourism ya di Bali ini, tapi kita bicara mengenai master plan sebuah destinasi. Kalau kita pergi ke Thailand, itu kita pasti memilih misalnya Bangkok, Phuket, Pattaya. Atau kita ke Jepang, Tokyo, Osaka, Kyoto misalnya. Indonesia itu apa top of mind-nya? Betul. Apakah Bali? Bali. Bayangkan ini, Indonesia punya 17.000 pulau. Mega biodiversity, itu julukannya. Kita untuk urusan kekayaan biodiversity atau keanekaragaman hayati itu nomor 2 setelah Brasil. Untuk urusan kekayaan budaya, kita nggak ada duanya. Dan bahkan destinasi wisata kita, wow, luar biasa. Tapi kenapa ya kita tetap kalah saing dengan negara tetangga, taruhlah Thailand. Kenapa orang lebih suka ke misalnya Phuket daripada ke Labuan Bajo? Kenapa Bali tetap jadi andalan kita, sementara kita masih punya banyak ribuan surga-surga tersembunyi yang tersebar di seluruh pelosok negeri dan itu belum terekspos. Tahun lalu Thailand itu berhasil mendatangkan 40 juta turis, hampir 40 juta. Kita baru sekitar belasan juta. Kenapa? Kita jauh lebih tertinggal dibanding Thailand yang sebenarnya kita lebih menang dari segala hal. Nah, selamat datang di Naratama Kompas.com. Saya Amir Sodikin. Hari ini saya akan ngobrol bareng dengan orang yang hari-hari ini sibuk mengubah wajah pariwisata Indonesia. Dia adalah Mbak Maya Watono. Beliau adalah Direktur Utama InJourney. Selamat datang di Naratama, Mbak Maya. Terima kasih, Mas Amir. Hari ini cantik sekali dengan baju ini ya, batik ya. Batik ya. Dari staff-staff tadi saya dengar Mbak Maya ini suka dengan batik, kebaya gitu ya. Iya. Apa yang membuat Mbak Maya, ini oke nih, ini diriku misalnya gitu. Karena memang ini kan budaya Indonesia ya. Jadi kita juga InJourney di sini, one of our slogan itu preserving Indonesian culture. Itu salah satu tugas kita penjaga budaya. Nanti mungkin saya jelaskan sedikit mengenai InJourney, span of control-nya InJourney, dan juga apa kira-kira service yang diberikan InJourney. Tapi salah satunya adalah kita penjaga budaya, preserving Indonesian culture. Karena itu memang kami di sini setiap hari Kamis di kantor, seluruh InJourney Group kita total ada 49.000 staff. Dan kita meminta setiap Kamis itu wastra, dengan berpakaian wastra. Jadi Nusantara, jadi seru banget kalau datang ke kantor kami di hari Kamis itu udah kayak hajatan. Ini nggak hanya batik tapi memang kebaya. Saya sering pakai kebaya, saya sendiri sering pakai kebaya. Teman-teman juga, wah ada blangkon, ada kebaya. Jadi seru banget setiap hari Kamis kita pakai pakaian wastra. Tapi memang ini untuk menampilkan budaya kita juga bringing our culture to the world ya. Oke, sebelum kita mengenal lebih lanjut Mbak Maya dan InJourney-nya, kita ada satu permainan kartu nih. Saya punya kartu. Ada beberapa kartu. Kartu ini nanti akan saya cuplik 3 ya. 3 dari 3 itu mungkin Mbak Maya bisa jawab 2 saja. Oke. Silahkan diambil 3. Oke, saya mengambil ini ya. Oke, 1, 2, saya ambil yang paling kanan. 3. Silahkan dibuka. Mungkin dari 3 itu pilih
2 mungkin. Oke, iya. Dari skala 1 sampai 10, seberapa kamu mencintai negara Indonesia dan mengapa? Kalau saya bisa bilang saya mungkin 10 skalanya kenapa saya mencintai negara Indonesia. Kalau enggak saya mungkin nggak mau ngambil posisi ini Mas Amir. Karena saya 17 tahun di swasta, di private sector. Jadi sebelumnya sebelum diminta waktu itu untuk bergabung di awal 2022 untuk membangun InJourney, saya CEO perusahaan perikanan salah satu terbesar di Indonesia. Multinational company, Japanese company multinational, dan sebelumnya track record saya itu perusahaan keluarga lalu swasta. Jadi memang kenapa saya waktu itu mau pindah itu karena memang saya merasa hopefully saya bisa berkontribusi kepada negara. Dari sisi gaji jelas lebih gede yang sebelumnya ya. Ya, kita nggak usah dibahas itu, tapi ya pastinya banyak perbedaan lah ya dari yang sebelumnya. Tapi memang itu adalah pilihan ya yang saya tempuh juga karena saya merasa saya harap saya bisa memberikan skill, my skill, my knowledge, my competence untuk Indonesia, untuk membangun Indonesia, untuk mengimprove Indonesia. Dan itu has always been my driving force selama 3 tahun di sini membangun InJourney, dan sekarang juga di posisi ini memimpin InJourney ke depan. Saya memang ingin membawa InJourney ini menjadi forefront of Indonesian aviation and tourism. Dan itu yang saya harapkan, kenapa itu motivasi saya berada di sini dan terus keep in that motivation ya. Oke, satu pertanyaan sudah kemana-mana. Sudah kemana-mana. Oke, saya lanjut ya. Kartu kedua adalah apa mimpimu dan ceritakan. Ini mimpi saya untuk InJourney adalah sebenarnya saya ingin tadi prolog dari Mas Amir itu sangat luar biasa ya. Saya rasa itu sudah mengcapture apa mimpi kita semua kepada Indonesia. Indonesia itu negara yang sangat indah. 17.000 pulau tadi disampaikan, one of the biggest biodiversity in the world. Kalau kita di Asia Tenggara, Indonesia itu secara aset pariwisata dari sisi budaya maupun nature yang tadi disebut, kita itu nomor 1 di Asia Tenggara. Tapi saat kita mengkonvert itu ke travel maupun share of wallet, kita di nomor 5. Tadi disampaikan kan Thailand 40 juta. Kenapa kita yang memiliki aset pariwisata terindah di Southeast Asia di nomor 1 bisa turun ke nomor 5 saat kita mengkonvert sebagai share of travel and share of wallet. Itu kan berarti kita belum mungkin sampai sekarang bisa memaksimalkan potensi pariwisata di Indonesia. Jadi mimpi saya memang untuk InJourney ini bisa menjadi driver sebagai tadi ya face and pride of Indonesian tourism, karena aset-aset yang kita miliki begitu indah. Dan juga saya percaya bahwa tourism ini adalah aviation and tourism adalah the backbone of future economic growth. Sebenarnya bisa menjadi penggerak ekonomi yang sangat besar karena tadi disebut kita dengan sekian banyak pulau dan ini multiplier effect yang dihasilkan dari pariwisata itu sangat luar biasa. Jadi economic impact yang dihasilkan sangat luar biasa. Jadi sebenarnya bisa menjadi driver of GDP, driver of economic growth ya. Mbak Maya ini adalah sarjana ekonomi dan juga sarjana sains. Betul. University of Western Australia ya. Nggak cuman itu, beliau juga adalah runner, pelari dan marathoner ya. Mungkin itu yang sedang diperlukan di InJourney ya, untuk bisa membaca ekonomi secara saintifik gitu ya. Dan kita bisa berlari gitu ya, gitu Mbak ya? Ya kalau digabung-gabungkan bisa itu. Mungkin secara hard skill itu dengan background saya akademik di ada science dan ada commerce ya, ada unik sekali itu. Ya, ini memang waktu itu saya memilih untuk mengambil double degree. Waktu itu di Australia mengoffer tahun pertama mengoffer double degree. Di mana negara lain belum mengoffer, karena itu saya di the University of Western Australia mengambil double degree. Jadi instead of 3 tahun saya mengkondens itu menjadi 4,5 tahun, mendapatkan 2 gelar, yaitu sarjana ekonomi dan sarjana sains. Lalu saya menambah untuk mendapatkan honors di sains. Menurut saya itu menarik karena kita bisa mendapatkan breadth of knowledge ya, breadth of knowledge. Jadi tidak hanya dari sisi bisnis, kita juga bisa dari sisi data driven.
scientifically ya. Jadi tapi sains pun juga harus diimbangi dengan sisi bisnis, karena kan biar bagaimanapun saat menjalankan korporasi kita harus punya business acumen yang baik gitu. Jadi itu yang mungkin bekal untuk ke depan ya, tapi juga sebagai runner, mungkin sebagai maratoner juga ya, karena maraton itu kan long game. Kita kalau bicara membangun sesuatu, bisnis maupun destinasi, itu pasti is a long game. Jadi itu bukan it's not a short sprint. Jadi bagaimana kita bisa memiliki endurance untuk terus sustain dengan. Ternyata nyambung juga ya filosofinya ya. Iya, filosofinya menurut saya nyambung, karena kalau tidak punya endurance kita pasti akan patah arang cepat. Tapi kalau kita biasa maraton, saya biasa lari 4 jam, itu ya kita tahu akan mencapai finish line. Tapi memang harus put one foot in front of the other, one step at a time ya, untuk mencapai finish. Jadi itu kita aplikasikan ke bisnis juga ya. Ini betul-betul definisi hidup itu bukan sekedar lari jarak jauh, tapi hidup ini adalah betul-betul sebuah maraton gitu ya. Iya betul. Bukan sekedar lari jarak dekat. Iya betul. Tapi adalah maraton. Itu betul-betul filosofinya kepake ya. Menurut saya itu membawa mental strength ya, sebagai leader, sebagai business person, sebagai ini, itu membawa mental strength bahwa kita mengerti bahwa end game-nya di mana. Karena kalau kita sprinter kan kita melihat ini jarak dekat, tapi kalau kita tahu adalah long game-nya di mana, end game-nya mau kemana, itu dan kita harus stick dengan vision tersebut. Itu yang dan 17 tahun di dunia marketing ya, itu harusnya jadi bekal atau menjadi sesuatu. Apa yang bisa Mbak Maya pelajari untuk pengalaman belasan tahun di dunia marketing itu di InJourney? Apakah memang InJourney itu yang dibutuhkan sekarang adalah jualan? Sebenarnya bukan marketing per se atau jualan per se ya. Jadi mungkin saya menjelaskan sedikit tentang InJourney, lalu nanti apa yang kita lakukan di InJourney supaya clear ya. Jadi InJourney sendiri kan kita dibentuk 3 tahun yang lalu di awal 2022, dan tujuannya adalah mengintegrasikan ekosistem pariwisata Indonesia, muscle aset-aset pariwisata dan aviasi. Waktu itu memang ada pandemi, jadi post pandemi waktu itu dibentuk, jadi kita harus mengakselerasi juga kekuatan pariwisata Indonesia yang sempat terpuruk. Nah, bagaimana mengintegrasikan ekosistem pariwisata dari hulu ke hilir yang tadinya mungkin bekerja secara silo. Jadi dari holding BUMN ini kita ada 6 klaster di bawah InJourney. Yang pertama adalah airport, InJourney Airport, yaitu penggabungan Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Lalu kita ada InJourney Aviation Service, itu semua memanage aviation service untuk airport, ground handling, facility, lounge, dan lain sebagainya di airport. Kita ada InJourney Tourism Development Corporation atau ITDC, memanage pembangunan destinasi. Kita ada InJourney Destination Management, memanage heritage, Candi Borobudur, Prambanan, Taman Mini. Kita ada InJourney Hospitality, memanage hotel. Kita ada 40 hotel yang kita manage seluruh Indonesia. Lalu kita ada InJourney Retail, Sarinah ini. Jadi bisa dibayangkan dari airport sampai ke retail, hulu ke hilir, itu kita gabungkan menjadi satu ekosistem yang terintegrasi under InJourney. Jadi memang dengan ini muscle kita ini cukup kuat. Di bawah InJourney kita sekarang ada 49.000 karyawan seluruh Indonesia. Wow, banyak banget 49.000 ternyata ya. Iya, 49.000 karyawan seluruh Indonesia. Karena di situ ada beberapa ini ya. Karena ada airport, aviasi, ada betul. Airport aja kita ada 37 airport seluruh Indonesia. Aviation service kita ada berbagai lini bisnis, ada ground handling, support, facility, semua yang bekerja di airport. Itu ada sekitar 30.000 sendiri di InJourney Aviation Service. Lalu kita ada destination, pembangunan destinasi, heritage, destination management, retail, dan hospitality. Jadi memang breadth-nya sangat besar ya. Dan ini bagaimana kita bisa mengintegrasikan menjadi satu. Nah, ini butuh beberapa layaknya menjalankan corporation yang bagus ya, karena kita juga sebagai badan usaha, kita pastinya memiliki accountability terhadap profitability and good governance, good corporate governance. Nah, dengan ini kita melakukan beberapa fundamental business review dulu. Satu adalah anak perusahaan harus sehat dulu. Yang tadinya merah semua, post-COVID,
Ini kita bikin bukunya betul semua dulu. Kita rapikan dulu financialnya, fundamental business review, dan menata semua portfolio bisnis yang ada di bawah InJourney, sehingga kita stick dengan core competence. Jadi airport adalah ya sudah airport operator, aviation service operator, destination development is destination development. Kita stick dengan core business masing-masing di dalam naungan InJourney. Jadi itu yang kita rapikan dulu, fundamental business review, lalu juga financial health of the company. Baru nanti kita masuk ke stages of corporate action, strategic improvement, lalu masuk ke sustainability. Nah, corporate sustainability. InJourney ini memiliki dua role. Satu sebagai pastinya corporate as a value creation, lalu kedua adalah agent of development for the nation. Jadi memang itu adalah yang dibutuhkan bagaimana role InJourney bisa memberikan menjadi agent of change atau agent of development untuk Indonesia. Dan ini KPI yang saya berikan kepada member juga very clear bahwa harus mengukur economic impact yang dihasilkan di suatu tempat di mana kita berkarya. Misalnya saya ambil contoh kita InJourney Destination Management memanage Borobudur. Borobudur ini KPI yang kita measure adalah economic growth year on year di Magelang. Itu menurut kami adalah tanggung jawab kami juga sebagai Borobudur dan memanage zona itu sehingga masyarakatnya juga bisa lebih makmur. Sama juga di ITDC memanage Mandalika, kita track bagaimana economic growth year on year. Karena itu yang tadi saya sampaikan, multiplier effect dari pariwisata itu sangat luar biasa. Tadi disampaikan Thailand 40 juta versus kita masih belasan juta. Dibayangkan multiplier effect yang dihasilkan di Thailand untuk ekonomi, GDP-nya itu 12%. Di kita 4,1%. Jadi triple untuk Thailand. Walaupun kita tidak bisa mengukur ini apple to apple ya. Tapi kita bisa tahu bahwa sebenarnya dari pariwisata dan aviasi ini kita bisa mempush GDP growth kita tidak di 4,1. Sebenarnya itu cukup konservatif. Bisa push dengan key drivers yang tepat ke at least 6-8% sebenarnya. Oke. Mbak Maya, kalau bicara soal pariwisatanya ini ya, kita mau ke arah mengembangkan destinasinya atau lebih ke konektivitasnya. Karena banyak orang bertanya, kami sudah ready loh, tetapi ternyata ada kendala konektivitasnya. Ini gimana men-solve seperti ini? Oke, ini pertanyaan yang menarik sekali Mas Samir. Jadi sebenarnya untuk tourism and aviation ecosystem ini, key driversnya ada 6. Jadi tidak bisa silo, tidak bisa sendiri apakah destinasi atau connectivity, tidak bisa. Jadi key driversnya, kalau kita bicara membangun pariwisata, key driversnya itu, jadi program kerjanya atau key driversnya itu satu adalah connectivity, kedua adalah destination development, jadi harus berkesinambungan. Ada attraction and program atau marketingnya, ada people-nya, hospitality-nya kan harus di-manage juga SDM-nya, ada infrastructure and hotel, amenities, dan ada ekosistem UMKM, sustainable tourism. Jadi 6 key drivers ini harus, kenapa makanya di bawah kita ada 6 cluster, karena kita mengcover 6 key drivers ini. Connectivity kita cover melalui airport dan IAS, kita mengcover juga attraction melalui ITDC, melalui InJourney Destination Management, kita mengcover accommodation melalui hotel, kita mengcover retail melalui Sarina. Jadi semua key drivers ini harus bekerja as a concerted effort sebenarnya untuk memajukan pariwisata. Saya ambil contoh, misalnya begini, kalau kita mau ke Jepang ya, kita kan pasti maunya ke Tokyo, lalu Kyoto, Osaka misalnya gitu kan, kita nggak pergi ke Jepang, kita pasti pergi ke satu tempat, ke destinasi. Lalu kalau kita bicara marketing, basic principle of marketing itu 4Ps. 4Ps is product, promotion, price, ini ya. Jadi positioning. Jadi udah clear teorinya sebenarnya, frameworknya. Nah itu yang di setiap tempat harus kita bangun. Jadi connectivity itu harus, secantik apapun tempat, kalau tidak bisa kita ke sana konektivitasnya, kita tidak akan bisa mendrive traffic. Dan itu kita punya kelemahan di situ ya. Dan kita ada kelemahan di situ, betul. Lalu destination development. Kalau infrastrukturnya belum ready, hotelnya kurang, amenities-nya, fasilitas umumnya kurang, mungkin rumah sakit kurang, apa segala macam, itu juga tidak akan bisa
berhasil suatu tempat. Makanya destination development itu harus berbarengan dengan connectivity. Lalu juga people, SDM-nya. Tidak semua tempat di Indonesia ini SDM-nya seperti hospitality-nya ya, seperti Bali atau Jogja gitu. Kalau kita membangun misalnya di Toba gitu kan, kita harus effort untuk training hospitality, training people, training SDM gitu ya. Saya karena 3 tahun di Toba, bangun Toba, jadi saya tahu banget gitu Toba, Mandalika, Labuan Bajo. Dan itu banyak diceritakan oleh kepala daerah di sana yang mereka mengeluhkan soal itu ya. Mengenai ini ya. Tapi itu bisa ada trainingnya, bisa dilakukan training. Lalu UMKM juga, UMKM itu penting sekali untuk pemberdayaan masyarakat lokal. Itu sangat salah satu key driver juga. Jadi saya rasa key drivers ini harus bekerja bersama-sama, concerted effort, dan itu tidak hanya Injourney. Injourney harus bekerja sama dengan kementerian lembaga yang lain, maupun pemerintah daerah, maupun private sector, untuk membangun ekosistem tersebut di destinasi. Dan itu tidak mudah. Tidak bisa 3-4 tahun gitu. Bali itu dibangun puluhan tahun. Nah, itu yang ini soal konsep tourism. Beberapa daerah itu sudah over tourism. Contoh Bali juga dengan segala problematikanya yang kita hari ini dengar akhir-akhir ini. Sebenarnya konsep yang bagus itu seperti apa sih? Di satu sisi kita ingin mendatangkan banyak turis gitu ya. Bahkan beberapa massal gitu. Tetapi ketika turis massal itu datang itu kerusakan, dan itu berujung pada harga yang tak setara yang kita bayar. Beberapa waktu yang lalu kita juga dengar misalnya ya, selain berbagai problem di Bali, juga tiket-tiket beberapa destinasi kayak di Borobudur itu sempat kontroversi ya, apakah ini mau dimahalin gitu ya untuk menyaring turis yang masuk biar lebih berkualitas, ataukah sebaliknya. Nah, ini gimana konsep tourism di Indonesia yang akan dikembangkan Injourney? Apakah Bali itu sudah over tourism gitu, dan bagaimana handle-nya? Ya, kalau jadi menurut saya sebenarnya bukan over tourism ya di Bali ini, tapi kita bicara mengenai master plan sebuah destinasi. Sebuah destinasi itu harus ada master plan. Di setiap destinasi di seluruh dunia ada master plan yang dibuat. Master plan itu adalah blueprint dari destinasi tersebut yang tidak boleh dilanggar. Nah, ini yang terjadi adalah pelanggaran dari master plan. Nah, sebenarnya master plan itu harus dibuat secara holistik. Jadi misalnya kita bicara kalau Bali, kita bicara multimoda. Multimoda kenapa? Karena darat versus laut. Darat sekarang sudah sangat macet. Mau dari let's say dari bandara ke Canggu itu udah mungkin 2 jam ya, nggak nyampe-nyampe gitu. Tapi itu karena kemacetan. Jadi karena memang jalanannya tidak mencukupi. Jadi kan harus ada alternatif multimoda. Misalnya contohnya dari laut. Kita bicara kita negara kepulauan. Kalau kita lihat misalnya sebagai contoh Venice. Venice itu turun bandara, kita langsung menuju ke dermaga, ke laut, lewat laut melalui water taxi. Nah, itu salah satu yang sedang kita kaji juga dengan Kementerian Perhubungan dan Kemenko Infra ya, bagaimana membangun multimoda di Bali. Sehingga kalau saya sendiri sampai pribadi udah coba dari bandara itu kalau lewat laut ke Canggu hanya 20 menit. Jadi sebenarnya konsep water taxi ataupun boat dengan laut di Bali itu sangat memungkinkan. Dan water taxi is a new source of economy untuk masyarakat. Sama halnya seperti di Toba. Untuk dari satu titik ke titik lain, karena ini adalah danau dan jauh ya dan jaraknya, besar sekali. Ini adalah danau vulkanik terbesar di dunia. Pulau Samosir aja yang di tengah Danau Toba itu lebih besar dari Singapura. Jadi bisa dibayangkan kalau kita melalui darat dari luar, diameter itu kan tidak mungkin kita capai kecuali kita cut across dari danau. Nah, itulah kenapa konsep multimoda gabungan antara darat, laut, dan udara itu sebenarnya sangat penting. Itu yang harus kita pikirkan. Dan itu nanti Injourney mau masuk ke situ atau Kementerian Perhubungan yang akan handle? Ini pastinya dengan arahan Kementerian Perhubungan. Ini adalah salah satu inisiasi dari Kementerian Perhubungan, tapi memang Injourney kita membantu dari sisi karena aset kita terutama bandara, ini kita bisa membuat sebagai poin untuk memulai multimoda ini di sama juga dengan di Soekarno-Hatta maupun di Igusti Ngurah Rai, bahwa multimoda ini bisa dicapai dari laut. Kalau untuk Igusti Ngurah Rai, kalau dari Cengkareng ini sebenarnya kita bisa memikirkan multimoda dengan bis maupun kereta
untuk ke bandara. Itu salah satu contohnya. Jadi itu accessibility sih memang salah satu. Dan memang kalau kita sadar bahwa kita negara kepulauan, moda transportasi itu memang harus ini ya variatif ya, tidak bisa memilih salah satu. Taruhlah misalnya, bagaimana menyelesaikan transportasi nanti? Kita kan punya itu ya gelaran di Mandalika akhir tahun ya. Iya, MotoGP. MotoGP ya. Nah itu kan sebenarnya nggak cukup ya kalau hanya mengandalkan penerbangan saja. Kan kita sempat dicap costly banget ya, nonton MotoGP di Mandalika versus nonton MotoGP di negara tetangga gitu ya. Di Penang ya, iya, di Sepang. Itu jelas lebih mahal ketika kita mau nonton di Mandalika. Karena cost-nya itu misalnya ya transportasi, nginap di sana di mana. Nah, itu gimana Mbak menyelesaikan? Ini kan tidak hanya di domainnya Injourney, tapi ada di kementerian lain atau pemerintah daerah bahkan. Betul, betul. Nah ini yang tadi saya sampaikan memang butuh effort yang concerted effort ya, concerted effort yang ada orkestranya antara Injourney dengan kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah dan bahkan private sector untuk kita membuka market. Sebenarnya kan isunya adalah pembukaan market. Ini kan teori ekonomi ya sebenarnya, basic teori ekonomi di mana supply lebih rendah daripada demand, sehingga mahal. Betul. Semua itu mahal kalau supply lebih rendah daripada demand. Saat supply hotel lebih rendah daripada demand, ya pasti harga hotel mahal. Itu udah seperti itu. Maksudnya teori ekonomi ya. Kalau kita bicara pesawat juga sama, di mana supply of fleet itu lebih kecil daripada demand, pastinya harga mahal. Nah memang ini butuh effort bersama untuk pembukaan market sebenarnya, agar kita juga bisa. Nah ini adalah salah satu contohnya di Mandalika. Itu effort Injourney adalah menjadi katalis pembangunan dan pembawa investor untuk membangun hotel. Seperti di Toba juga, contohnya di Toba ini dengan adanya 2 big event di Toba, itu kita sekarang sudah ada 3 hotel bintang 5 di Toba yang tadinya tidak ada. Jadi dalam 3 tahun terakhir sudah jadi 3 hotel bintang 5. Sehingga kan pastinya supply untuk hotel mulai mencukupi gitu. Sehingga harga akan terjadi sendiri gitu, market akan mendikte harga. Gitu. Tinggal ngisi event-eventnya kalau gitu, tinggal Mbak, diisi karena event Toba nggak ada tandingannya kan sebenarnya. Iya, tinggal diisi eventnya sama diisi F&B-nya gitu kan, orang mau hangout di mana. Lalu itu tadi yang saya bilang, connectivity-nya melalui water taxi sebenarnya atau melalui danau, tidak hanya dari darat, karena kalau dari darat itu sangat jauh kalau di Toba ya. Oke. Mbak Maya, ini soal peringkat pariwisata Indonesia di mata global gitu ya. Data World Economic Forum itu kita itu peringkatnya lumayan bagus, 22 dari 119 negara. Jadi pariwisata kita bagus, tapi ada catatan nih Mbak Maya, kita masih kurang di pilar safety dan security-nya. Ini soal apa ini Mbak? Ini salah satu yang tadi saya sampaikan juga ya, 6 key drivers untuk pariwisata. Salah satunya itu people, lalu safety termasuk amenities juga, medical safety, ini security dan SDM. Itu juga salah satu dari key drivers pariwisata. Memang tadi peringkat itu kita meningkat terus ya mengenai our travel index ya untuk World Economic Forum. Tapi yang tadi saya sampaikan poinnya adalah kita harus bisa meleverage peringkat tersebut. Bagaimana mengconvert peringkat tersebut menjadi share of travel dan share of wallet. Jadi kalau peringkatnya naik kan harus translate di peningkatan wisatawan domestik maupun internasional. Dan juga share of wallet spendingnya harus lebih tinggi. Kita tadi bicara mengenai mass tourism versus sebenarnya tourism yang mungkin lebih premium, lebih niche. Itu kan semua memiliki targeting, segmentation, positioning yang berbeda-beda. Itu yang harus kita lihat juga untuk destinasi. Seperti Bali versus Mandalika versus Labuan Bajo versus Borobudur misalnya sebagai salah satu destinasi super prioritas juga. Misalnya Borobudur, kita memberikan segmentation targeting itu adalah sebagai spiritual pilgrim tourism. Kita tidak masuk ke ranah seperti Bali. Ya, kita masuk art, culture, pilgrim, spiritual, educational,
Sehingga kita mungkin tidak menggait mass, tapi kita menggait memang orang yang mau beribadah, karena ini Buddhist temple terbesar di dunia. Mau beribadah, mau education, spiritual. Nah, dengan itu spending per pax-nya akan pasti lebih tinggi. Jadi mungkin kita tidak bicara volume, tapi kita bicara value of the travelers itself ya. Jadi itu yang memang kita ada beberapa isu yang tadi saya sampaikan di key drivers itu, salah satunya mungkin safety, security, ataupun fasilitas umum lah in general ya, medical, rumah sakit, hotel, amenities dan lain sebagainya. Tapi juga mengenai bagaimana meleverage masing-masing destinasi ini untuk bisa mengkonvert menjadi wisatawan, masuknya wisatawan asing maupun domestik, dan juga share of spending mereka. Oke, Mbak Maya, nanti kedepannya nih ya, pengalaman seperti apa, experience dari para turis-turis ini yang Mbak Maya kehendaki atau Mbak Maya bayangkan gitu ya, biar mereka itu ketika datang ke Indonesia itu punya memori yang bagus gitu tentang pariwisata Indonesia dan juga tentang Indonesianya itu sendiri. Ya, saya rasa masing-masing destinasi kita itu unik. Jadi kita tadi bicara one of the largest biodiversity in the world ya. Jadi kalau kita lihat destinasi-destinasi kita, Bali itu unik, Borobudur atau Jawa Tengah ya, ekosistem Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang, Jawa Tengah itu juga unik dengan heritage, culture, sangat rich yang sebenarnya kita bisa gali dan promote, dan itu akan menjadi salah satu memorable experience untuk para traveler. Kita pindah ke Labuan Bajo, itu kita bicara underwater marine diversity, one of the most beautiful in the world. Jadi punya segmentasi sendiri gitu, nggak di atas laut tapi di bawah laut gitu kalau di Labuan Bajo. Lalu kita pindah lagi ke Toba, itu Lake Toba, saya rasa itu sebenarnya lebih cantik daripada Lake Como di Itali gitu. Tapi kenapa Lake Como di Itali itu penuh dengan villa-villa, iya. Ataupun Lake Fuji Kawaguchiko ya di Jepang itu juga sama juga konsepnya. Sebenarnya kita bisa membangun itu sebagai one of lake resort destination gitu. Jadi masing-masing destinasi ini punya positioning sendiri, dan itu yang kita ingin punya memorability dari Indonesia kan, bahwa memang tidak semua tempat itu Bali gitu. Jadi semua tempat itu harus berbeda dengan Bali, dari sisi positioningnya, targetingnya, marketingnya, kita juga harus beda. Gitu. Oke. Mbak Maya, ini gelombang dunia tentang sustainability ini lagi kenceng-kencengnya ini. Jadi semua pihak, bahkan industri, nggak cuma NGO dan pemerintah, itu berbondong-bondong untuk bisa connect dengan isu-isu sustainability ya. Indonesia skor di sustainability-nya lumayan oke ya, 4,8 ya. Nah, untuk kita terapkan di dunia pariwisata ini gimana, Mbak? Biar ini inline dengan upaya pemerintah, bahwa mereka akan komit dengan pembangunan berkelanjutan dan isu-isu yang mengarah kepada SDGs ya, Sustainable Development Goals kita tercapai gitu. Iya. Saya rasa ini penting sekali ya, sustainable tourism ini memang arah global trend tadi sudah disampaikan, memang arahnya ke situ ya, sustainability tourism, ecotourism. Tapi mungkin kita juga harus melihat dan fokus di pilar mana yang kita ingin achieve gitu. Kenapa di Injourney juga kita selalu berusaha fokus gitu. Kita nggak kemana-mana, kita ya fokus memang di destinasi super prioritas yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Kita tidak lari kemana-mana. Ada 5 tadi ya? Kita ada 5, tapi kebetulan aset kita ada di 4 dari 5 tersebut gitu. Jadi kita memang membangun di Bali, kita ada Sesanur, lalu Keksanur, lalu kita ada di Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo, dan Toba. Likupang belum ya? Likupang kita tidak ada asetnya, jadi belum ke ranah Likupang. Tapi memang kita fokus di situ karena membangun destinasi ini tidak mudah ya, tidak semudah membalikan sebelah tangan gitu. Bali dibangun puluhan tahun. Nah, kita memang harus, kenapa tadi saya bicara mengenai vision and master plan? Karena kita harus strict dengan vision and master plan yang sudah kita buat. Karena kalau kita melenceng dengan pergantian itu, kita akan mulai lagi dari nol lagi. Jadi kita harus, Mandalika itu kita memiliki master plan untuk 1.200 hektar. Apa yang akan kita bangun ke depan, mungkin nggak bisa 1-2 tahun, tapi kita bisa 5 tahun kita bangun.
dan membuka connectivity. Borobudur juga sama, Borobudur atau Jawa Tengah, sebenarnya kita ada master plan di mana connectivity itu masuk, hotel itu masuk, pembangunan hotel itu masuk, bagaimana membangun zona, 5 zona Borobudur, rezone dan merevitalisasi Borobudur, membangun kampung seni Borobudur, mengaktifasi UMKM di situ. Itu master plan-nya kita sangat strict. Kita tidak akan deviate dari vision dan master plan. Dan itu akan terus kita bangun 5 tahun ke depan. Bahkan kita taruh itu di ADART. Jadi tidak bisa siapapun direksinya, tidak bisa merubah. Memang itu adalah master plan yang disepakati. Itu yang harus sebenarnya kita komit, konsisten membangun bersama sustainable development tersebut ya. Dan itu bisa diimplementasikan ke banyak hal ya, yang biar mereka taruhlah misalnya di lokasi-lokasi pariwisata setidaknya nggak ada sampah, itu kan poin teringan yang bisa kita lakukan, atau toiletnya bersih gitu. Itu mungkin ya Mbak ya? Betul. Yeah. Kita fokus di very basic, fundamental aja dulu ya. Kalau di kita pastinya kita masuk ke green. Green itu dengan penanaman pohon, kita sudah ada hampir 50.000 pohon yang kita tanam ya di seluruh tempat kita bekerja. Mau itu di Toba dan ini kita kalau di Labuan Bajo itu kita ada coral planting juga, di Mandalika ada coral planting, jadi kita masuk ke ranah green. Lalu kita waste management ini sangat kita fokuskan. Di Nusa Dua kita sudah ada treatment waste management, treatment plan yang sangat advance, nanti mungkin bisa ke sana teman-teman Kompas. Ini kita sudah bisa mengconvert limbah dari hotel menjadikan lagi ke air bersih untuk menyiram lagi ke Nusa Dua. Jadi kita sudah ada waste to yang kita, nextnya kita akan waste to energy juga. Jadi dengan solar panel yang akan di-share ke hotel-hotel di Nusa Dua. Itu salah satu contoh bentuk yang kita lakukan memang tangible untuk meng-convert waste into energy. Nah ini kita mulai sekarang menghitung dengan proper calculation of carbon footprint yang kita hasilkan, dan kita melakukan carbon offset. Jadi saya tidak mau kita sembarangan campaign aja gitu. Kita sudah nanam pohon apa-apa. Di itu semua kek sudah dilakukan carbon offset untuk mengejar net zero emission? Correct. Jadi kita mulai, Mas Amir, dengan, karena destinasi kita banyak, tapi pastinya net zero itu sangat sulit ya untuk seluruh destinasi kita. Harus dihitung semua, dan kita harus, kalau memang kita komit, kita ingin Kek Sanur yang akan kita launching di tahun ini, itu adalah net zero emission untuk Kek Sanur. Tapi mungkin kita harus carbon offset di beberapa tempat ya. Kalau misalnya kita bicara bandara, pastinya kita tidak bisa. Kek Sanur ini mau net zero emission tahun kapan? Kita ingin di tahun depan sudah net zero emission ya. Nah itu kita sedang calculate properly carbon offsetnya. Lalu juga kita ingin Borobudur itu net zero emission. Borobudur, Kek Sanur, dan satu lagi kita lagi pikirkan apakah Mandalika atau Nusa Dua yang net zero emission juga. Saya harapannya sebenarnya di 3 tempat yang berbeda. Nah dengan itu kita mengkalkulate in Journey Group as a whole, bagaimana carbon footprint kami sebagai company, lalu kita mengoffset carbon offset tersebut, dan kita benar-benar certification. Nah itu kita lakukan cukup intens di tahun ini, dan harapannya di akhir tahun ini atau awal tahun depan kita sudah bisa melihat hasilnya. Ya, mumpung Mbak Sanur ya, mungkin pertanyaan lanjutannya adalah gimana InJourney bisa memfasilitasi konektivitas atau tools lain untuk memastikan bahwa wellness and medical tourism itu bisa berjalan, karena di beberapa lokasi mereka itu sudah merasa kami ready loh, atau kami sangat tertarik, tapi apakah sudah siap konektivitasnya gitu, apakah ada insentif buat mereka misalnya seperti itu gimana untuk handle secara umum, nggak cuma di Kek ya Mbak ya, terkait dengan wellness maupun medical tourism. Untuk saya bicara Kek dulu mungkin ya Mas Amir, lalu nanti saya bicara agak lebih broader ya. Nah mungkin background sedikit mengenai medical tourism ini. 2-3 juta masyarakat Indonesia itu berobat ke luar negeri setiap tahunnya. Itu equivalent kepada 97 triliun devisa outflow.
Gede juga ternyata ya. Besar sekali, 97 triliun per tahun devisa outflow keluar dari Indonesia untuk masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri. Jadi tujuan kami adalah, visi kami adalah satu, mengcurb devisa outflow. Minimal kalau kita bisa mengcurb setengah aja, itu 50 triliun kita bisa curbing devisa outflow. Yang kedua adalah menarik wisatawan untuk berobat di Bali. Jadi meningkatkan juga the type of travelers coming to Bali, karena ini kan premium travelers. Di dalam Keksanur kita membawa, perbedaannya adalah kita membawa best of the best center of excellence from all over the world di Keksanur. Jadi ini kurasinya sangat-sangat ketat. RFP-nya ini sangat-sangat ketat untuk membawa partner internasional yang masuk ke dalam kawasan ekonomi khusus Sanur. Dan partner internasional ini harus berpartner dengan lokal. Sehingga, again, uangnya stay di Indonesia. Nah, itu adalah objektifnya. Sebagai contoh, kita untuk pastinya kita ada Bali International Hospital untuk onkologi, kardiologi, itu stage 1 kita akan membuka 2 center. Itu di Keksanur ya? Di Keksanur, yeah. Onkologi dan kardiologi untuk first stage. Nanti ada center of excellence yang lain, tapi sementara dua itu, onkologi dan kardiologi. Lalu kita juga ada estetik ini kita bawa best of the best 20 klinik terbaik dari Korea untuk plastic surgery, cosmetic surgery di Keksanur. On progress itu? Sudah membangun. Ya, sudah membangun. Ya. Nanti kita bisa first stage di Juni-Juli ya. Udah bisa booking nanti kalau ada yang mau daripada ke Korea, kita bisa di Bali. Apa yang bisa kita dapatkan di sana dibanding ke Korea? Dokternya semua dari Korea, dokternya, kliniknya semua basically cabangnya Korea. Nggak perlu ke Korea lagi, jadi udah bisa di Bali. Lalu stem cell juga kita membangun saat ini 2 stem cell research, satu dari Germany, satu dari US. Lalu kita nanti akan ada fertility clinic juga, one of the best dari Malaysia. Saat ini kan banyak masyarakat Indonesia pergi ke Penang ya untuk fertility treatment. Ini kita bawa yang the best one dari Malaysia untuk fertility. Ada hair transplant, ada macam-macam, ada lengkap itu. Nggak perlu ke mana? Turki? Nggak perlu ke Turki, betul, karena hair transplant kita dari Turki. Oh iya. Ya, hair transplant bestnya dari Turki kan. Nah, kita benar-benar research mana best of the best dari dunia kita bawa ke Sanur. Jadi memang nggak mau kita partnernya itu levelnya juga ini. Bahkan coba-coba ya. Coba-coba ya. Karena ini adalah suatu quantum leap bukan hanya untuk pariwisata tapi untuk medical di Indonesia ya. Jadi saya rasa ini exciting project sekali ya untuk Indonesia. Harapannya bisa menjadi one of the best integrated medical tourism complex di Asia. Saya pernah ke Keksanur itu nginep di The Meru ya. Itu punya Journey juga ya. Iya, betul. Itu memang keren dan asik ya. Experience-nya kayak di Indonesia tapi dalam pengertian yang positif gitu ya. Terima kasih. Itu kalau kita bisa develop kayak gitu di tempat-tempat lain tuh bakalan menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan sih ya. Berarti tadi ya ada berbagai rencana tadi untuk bisa konekkan tadi ya dengan wellness and medical tourism. Tapi seberapa siap nanti warga kita itu ya untuk punya trust ke Keksanur gitu Mbak? Gimana untuk membuat mereka bahwa ini nggak perlu ke Korea gitu, nggak perlu ke Turki, itu gimana cara mempromosikan? Karena ini kalian Mbak Maya nih. Iya, betul. Ini memang nggak mudah ya Mas Amir, saya akui ini memang proyek yang luar biasa, cukup signifikan ya, dan saya berulang kali juga bilang ke tim, ini no margin of error. Karena ini makanya saya sebenarnya in this case saya tidak fokus so much on the promotion dulu, tapi saya fokus ke produknya. Produknya harus betul, harus memang kita mendeliver produk yang equivalent dan itu center of excellence dunia, yang terbaik dari dunia dibawa ke Indonesia. Itu yang kami harapkan, makanya juga dengan dokter, best of the best yang dibawa ke Indonesia di Sanur itu membawa, tapi kita juga mengadopt transfer of knowledge. Ini yang sangat penting, harus dimengerti juga apa tujuan kita ke depan. Jadi tidak hanya kita mau dokter internasional datang tapi tidak ada transfer of knowledge kepada dokter kita ataupun suster ataupun SDM kita di Indonesia. Jadi memang ada certain period yang kita lock
untuk transfer of knowledge. Dari luar kita juga bekerja sama dengan Universitas Udayana di Bali supaya kita ada proper transfer of knowledge. Ini sebenarnya menurut saya sangat penting. Kita harus saya percaya kita harus mengadopt best practice, global practice. Indonesia kalau mau masuk ke kancah dunia, kita harus mengadopt global practice, global benchmark. Best practice apa yang terjadi di dunia harus kita adopt, tapi kita harus ada transfer of knowledge sehingga setelah itu tidak terjadi ya kita adopt kalau udah pergi, tidak ada transfer of knowledge. Contoh simple sebenarnya di Mandalika. Di Mandalika itu ini sebenarnya contoh simple ya, marshal di sirkuit. Jadi saat kita race itu kan kita harus ada marshal ratusan untuk race. Marshal di sirkuit itu tahun pertama MotoGP kita import semua marshal itu dari Eropa, dari Dorna, dari Spanyol maupun Italia. Tapi saya minta waktu itu transfer of knowledge ke marshal Indonesia dan lokal Lombok. Nah sekarang kita tahun ketiga full marshal kita itu lokal Lombok dan bahkan kita mengekspor marshal kita. Tahun kemarin. Ini iya, tahun kemarin MotoGP kita mulai mengekspor marshal kita ke beberapa race di luar negeri, seperti di Jepang, di Malaysia. Jadi kita dari yang tadinya import semua, kita belajar transfer of knowledge 3 tahun, itu kita bisa mengekspor. Jadi itu kan penting sekali untuk SDM kita, untuk meningkatkan kemampuan kita. Dan orang Indonesia itu sangat cepat belajar sebenarnya pada dasarnya. Berarti dari sisi SDM sebenarnya SDM pariwisata kita oke ya sebenarnya ya. Sebenarnya asal ada training yang structured ya dan baik, SDM kita itu sangat cepat belajar gitu, sangat agile. Jadi sebenarnya bisa itu kita lakukan asal ada program education yang tepat ya. Ya, kita hari ini syutingnya di lantai 14 Gedung Sarinah di Jakarta. Nah, terkait Sarinah nih Mbak, ini ada request nih atau ada masukan gitu. Kenapa sih Sarinah hanya ada gedung ya di Jakarta saja? Bisa nggak Sarinah itu ditaruh di kota-kota strategis yang fungsinya itu adalah seperti inkubator? Dia bisa mengkurasi produk-produk keren dari daerah lokal tersebut, kemudian bisa ngajarin SDM tadi, biar mereka terlatih dan bisa membuat produk-produk yang sesuai dengan ini ya, minimum requirement, misalnya requirementnya global gitu ya. Bisa nggak tidak cuma di Jakarta tapi di banyak daerah. Plus ada juga request misalnya bisa nggak Sarinah itu buka outlet di negara-negara yang mungkin itu bisa jadi representasi Indonesia di negara tersebut, taruhlah di Eropa atau di Amerika atau mungkin ya di Asia paling dekat misalnya di Singapura gitu. Mas Amir kayaknya sudah membaca bisnis plan-nya Sarinah ke depan ini. Berarti connect ya? Connect dengan bisnis plan Sarinah. Mungkin saya jelaskan sedikit. Saya kembali mengenai financial fundamental ya dan bisnis review yang telah kita lakukan 3 tahun terakhir. Untuk suatu perusahaan itu berdiri dan sustain, kan kita harus make sure bahwa kesehatan keuangan ini sustain dulu dan juga bisa ada stress test untuk ke depan. Nah, Sarinah ini memang 2 tahun terakhir ini kita make sure bahwa kesehatan keuangannya itu tertata. Jadi kita melakukan berbagai corporate action untuk menata Sarinah supaya sehat sehingga dia bisa memiliki capex capital untuk membangun yang tadi disampaikan. Jadi kita sebenarnya plannya udah ada dan tahun ini akan mulai kita jalankan. Tapi memang kemarin kita fokus merapikan dulu fundamental kesehatan keuangannya Sarinah dulu. Nah, sekarang Sarinah sudah oke per tahun lalu. Dengan berbagai corporate action, kita sekarang bisa masuk ke growth, fase of transformation business and growth dengan bisnis model yang tadi sudah disampaikan. Jadi ada 3, satu adalah memang kita ada megastore ini di Jakarta sebagai Megastore istilahnya ya? Iya, kita istilahnya Sarinah Megastore di Tamrin ini sebagai showcase-nya. Lalu kita rencananya memang ada beberapa. Satu adalah kita membangun Sarinah di beberapa tempat destinasi. Kan kita sebenarnya ada toko di Bandung, di Malang, dan lain sebagainya. Itu sedang kita pikirkan mana yang menjadi prioritas untuk kita elevate. Lalu kita ingin membangun Sarinah Go Global. Sarinah Go Global ini consideration kita ada beberapa negara. Kita Amsterdam sebagai gateway ke Europe. Kita juga akan menjajaki Melbourne di Australia
dan juga menjajaki kemungkinan salah satu negara Asia, Korea atau Jepang atau beberapa negara Asia ya. Jadi memang kita ada 3 penjajakan di luar negeri. Yang paling dekat sekarang sudah Amsterdam. Kita sudah menjajaki membuka Sarinah di Amsterdam karena Amsterdam ini adalah gateway kepada Eropa dan masyarakat Indonesia di Amsterdam itu banyak sekali, restoran Indonesia banyak sekali, tapi importnya masih dari Vietnam. Nah itu jadi kita mau memfasilitasi itu juga sehingga kita bisa membantu. Sarinah bisa membantu in that respect ya untuk komunitas Indonesia juga dan membangun Sarinah untuk komunitas Indonesia di Eropa. Iya. Mbak Maya sebagai maratoner pasti sudah pengen lari terus gitu ya. Tapi ini nggak Mbak, anggarannya nih lagi efisiensi, lagi dicekik nggak dia anggarannya nih? Iya. Jadi memang kita terdampak ya, Mas Amir itu we honestly pastinya karena bisnis pariwisata itu kan terpaku juga dari hotel stay, traveling dan lain sebagainya. Tapi intinya begini, kita sudah melakukan dalam 3 tahun ini benar-benar fundamental business review dan financial review sehingga puji Tuhan alhamdulillah kesehatan keuangan kita in a good state. Jadi bisa sustain ke depan. 2023 itu tadi baca buku Laura tadi 23 triliun ya revenue ya. 2024? Iya, 2024 kita di 30 triliun revenue, EBITDA kita kita akan ini unaudited ya, lagi proses audit, tapi kita kemungkinan akan di sekitar 2 triliun tutup di net income untuk tahun 2024 kemarin. Wow. 2025 kita mencanangkan sebenarnya agak lebih agresif, tapi dengan adanya perubahan dinamika landscape, kita mungkin agak tidak terlalu agresif ya, lebih konservatif untuk net income. Tapi dengan net income yang cukup ini, semua member kami punya muscle yang cukup untuk bergerak. Dan konsep holding ini sebenarnya sangat penting untuk bisa ibaratnya member yang sehat harus kasih bantuan makan member yang kurang gitu atau member yang membutuhkan capex untuk growth gitu. Dan ini adalah gunanya holding, kita mengambil dari satu lalu kita menginjek ke member yang lain yang membutuhkan. Jadi kita banyak melakukan capital injection juga ke para member supaya bisa mereka melakukan pembangunan gitu. Jadi kita secara pastinya kita tetap optimis bahwa di tahun ini kita banyak bisa melakukan pembangunan yang bersifat agent of development untuk masyarakat. Bicara soal Indonesia yang masih ketinggalan dengan beberapa negara tetangga ini Mbak, dari si infrastruktur gitu ya, kita itu memang masih kalah ya. Nah, World Economic Forum ya memberi indeks kita misalnya untuk infrastruktur Indonesia itu 1,9, sementara Malaysia itu bisa 2,79 dan Thailand itu 2,18. Artinya kita perlu ngejar. Kalau misalnya diberi prioritas, daerah mana saja yang Mbak Maya prioritaskan untuk ngejar peningkatan infrastruktur tadi? Kalau saya sebenarnya kita ingin fokus di destinasi yang sudah dicanangkan. Karena effort kita 3 tahun ini lumayan besar dan mulai membuahkan hasil. Kita lihat economic year on year growth seperti misalnya di Magelang, di Borobudur itu 5% economic year on year growth dengan penataan Borobudur, pembangunan infrastruktur, lalu kita ada bandara di situ, lalu kita ada banyak sekali yang kita bangun. Kita sedang membangun hotel yang awalnya Grand Ina Malioboro, ini sedang kita renovasi yang di tengah Malioboro dekat stasiun Tugu. Kita sedang renovasi, ini akan menjadi one of heritage hotel seperti di Bali nanti, Bali Beach. Nanti kita ada satu lagi heritage hotel di Jogja. Tapi memang preferensinya pasti fokus di destinasi yang sudah ada. Seperti di Mandalika, Toba, lalu juga Labuan Bajo dan Borobudur atau Joglo Semar ya, karena kita tidak punya cukup resource juga untuk terlalu kemana-mana. Nanti semuanya nggak jadi, tapi kalau kita fokus di tempat-tempat yang memang kita berada, itu saya rasa effortnya juga luar biasa. Jakarta sebenarnya juga memiliki potensial yang cukup besar. Kalau kita bisa membuka connectivity dan juga membangun Jakarta ini dengan ini saya rasa potensinya juga cukup besar sebagai cosmopolitan city ya.
untuk di Asia. Jadi ada beberapa, dan Bali juga pastinya tetap kita take care untuk tourismnya masuk ke ranah sustainable tourism di Bali. Itu saya rasa cukup sih amunisi kita untuk ke depan. Oke, branding Indonesia ini tentang sebuah branding gitu ya untuk Indonesia di mata turis-turis manca. Apa yang ingin Mbak Maya tanamkan ke mereka? Nah, branding ini menarik ya. Memang Indonesia ini karena tadi 17.000 pulau, 280 juta penduduk, kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Jadi memang diverse sekali. Dari satu tempat ke tempat lain tuh tidak ada benang merahnya ya. Nah itu sebenarnya menurut saya adalah strength kita. Strength kita tidak dimiliki di negara lain gitu. Mungkin negara lain lebih homogeneous, tapi kita tuh sebenarnya sangat diverse dari sisi cultural maupun nature. Nah tapi yang harus dimengerti adalah mengenai destination development and branding itself. Jadi tadi saya sampaikan kalau kita pergi ke Thailand, itu kita pasti memilih misalnya Bangkok, Phuket, Pattaya. Atau kita ke Jepang, Tokyo, Osaka, Kyoto misalnya. Indonesia itu apa top of mind-nya? Betul. Apakah Bali? Bali. Nah, ada lagi koneksinya. Itu adalah kuncinya. Kita membangun destinasi lain sehingga ada tambahan destinasi. Rule of thumb untuk traveling itu adalah satu destinasi harus bisa memiliki itinerary sekitar 5 hari. Jadi bisa, nah kalau beberapa destinasi kita karena infrastruktur, F&B ininya belum sedang dibangun ya, mungkin 5 hari di Mandalika nggak bisa gitu kan, atau 5 hari di Bajo nggak bisa. Nah itu yang harus kita bangun, tambahan attraction, tambahan accessibility, tambahan. Nah itu yang produknya harus dibangun dulu. Oke, soal visi yang Mbak Maya kembangkan di InJourney soal Ingarso Sungtulodo dan seterusnya itu, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin ditekankan ke misalnya para karyawan di bawah gitu? Iya. Karena memang karyawan InJourney ini cukup banyak ya di seluruh Indonesia. Kita ada 49.000 di seluruh Indonesia. Jadi memang kita membutuhkan satu spirit yang buat saya itu harus sangat mendasar dan kita pegang bersama-sama. Jadi memang satu yang saya selalu bilang adalah kita harus gotong royong. Ini adalah spirit Indonesia yang sangat basic, sangat mendasar, yang saya rasa semua orang Indonesia pasti tahu apa artinya gotong royong. Kita kalau tidak bekerja bersama-sama, teamwork dan gotong royong, kita tidak akan bisa mencapai visi yang sama. Dan yang kedua itu Ingarso Sungtulodo, bahwa pemimpin harus memberi teladan. Jadi memang saya juga nggak mau pemimpin di bawah saya atau saya sendiri, kita tidak bekerja memberikan teladan yang baik. Jadi kita harus memberi teladan bahwa bagaimana ini cara kita bekerja. Jadi nggak hanya bicara aja gitu, tapi memang kita melakukan itu. Kita melakukan site visit, kita melihat, kita mengerti detail apa yang terjadi, sehingga visi itu juga bisa terjaga. Nah itu yang saya harapkan bisa permeate di seluruh InJourney Group ya, dua spirit tersebut. Oke. Di usia Mbak Maya yang sekarang ini pernah dinobatkan sebagai dirut termuda perempuan di BUMN. Apa harapan Mbak Maya? Kan semua sudah di tangan gitu ya. Kalau saya baca CV-nya itu CEO di mana gitu. Kayaknya nggak pernah menjadi staff gitu ya, nggak pernah jadi karyawan biasa. Harapannya apa untuk pariwisata Indonesia yang bisa Mbak Maya kontribusikan? Ya, saya berharap melalui InJourney kita bisa memberikan face and pride of Indonesia. Karena kami ini kan aset dan muscle-nya gitu. Tapi memang kita butuh bekerja sama. Yang tadi gotong royong. Gotong royong itu sebenarnya tidak hanya di dalam InJourney, tapi gotong royong dengan berbagai stakeholder, kementerian lembaga lain maupun pemerintah daerah, pemerintah pusat, private sector, gotong royong untuk bersama-sama memajukan pariwisata Indonesia. Karena ini tidak bisa dikerjakan sendiri.
sangat complicated dan 18.000 pulau, 17.000 pulau tadi, 280 juta penduduk. Kita harus bekerja bersama-sama untuk tujuan yang sama. Jadi harapan saya ini kita bisa mencapai itu. Itu juga mimpi saya tadi, pertanyaan pertama kan di awal di kartu, apa mimpinya? Mimpi saya sih kita bisa bersama-sama bergotong royong untuk memajukan pariwisata Indonesia. Oke. Terima kasih Mbak Maya. Terima kasih. 1 jam kita ngobrol bersama Mbak Maya Watono, kita menemukan bahwa ternyata pariwisata itu bukan sekedar membangun infrastruktur, bukan pula cuman sekedar promo-promo, tapi pariwisata itu bagaimana kita juga bisa terlibat di dalamnya, menjaga agar lingkungannya tetap lestari, dan bagaimana kita bisa bangga untuk mau mempromosikan Indonesia ke luar negeri. Bahkan bagaimana kita bisa mengajak saudara-saudara kita untuk bisa tetap stay di Indonesia, menikmati destinasi-destinasi hidden gems yang ada di pelosok negeri. Terima kasih kepada Mbak Maya. Hari ini kita dapat insight luar biasa bahwa kita tidak hanya menunggu sekedarnya dari pemerintah, tapi kita bisa juga membangun kesadaran bahwa wisata tidak hanya orang-orang yang berkecukupan, tapi kita juga bisa terlibat di dalamnya. Saya Amir Sodikin, sampai jumpa di episode Naratama berikutnya.